Hari ini kita nggak ngomongin motor, tapi barang wajib yang harus menempel ke kepala kalau kamu suka riding, yaitu helm. Tapi bukan helm biasa, ini helm Smart Premium. Halo, selamat datang di channel YouTube Matic-holic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, dan juga semoga semuanya disegerakan. Helm ini dibikin beda, bukan cuma melindungi kepala kalau kecelakaan, tapi juga punya fitur canggih sesuai namanya Smart Helmet, agar pengalaman naik motor jadi lebih terkoneksi, lebih premium, dan ya lebih keren. Mari kita kulik satu persatu dari desain, fitur, spesifikasi teknis, kenyamanan pemakaian, plus kesannya kalau dipakai touring atau harian, supaya kalian tahu apakah helm ini layak investasi atau cuma sekadar keren di Instagram. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Yang pertama kita bahas helm dengan brand ZUON. Pertama kali lihat ZUON helmet, kesannya modern, clean, futuristik. Bentuknya modular, artinya bisa dibuka bagian dagunya. Cocok kalau kamu mau nafas, angin, atau ngobrol pas parkiran tanpa harus lepas helm. Case-nya fiber ultra ringan, bikin helm ini nggak berat meski fitur canggihnya banyak. Ada cell fiber ringan, padding premium yang nyaman, padding dalam yang hypoallergenic, lining yang bisa meredam keringat dan nggak panas membara. Kualitas jahitannya rapi, finishing cat-nya bersih, tersedia dalam 5 warna keren, hitam, putih, hijau, biru, dan abu-abu. Ukurannya juga komprehensif, ekstra kecil, S, ML, ekstra besar, dan ekstra besar. Cocok untuk berbagai bentuk kepala, dari yang kecil sampai besar. Helm ini punya sistem yang disebut Breath Safe System, sebuah filter udara 4 lapis, lapisan penolak air dan partikel besar, HEPE untuk partikel halus dan alergi, karbon aktif untuk zat gas yang berbahaya, dan spunbond untuk lapisan pelindung luar filter. Filter ini bisa dipakai antara 1-3 bulan, tergantung seberapa sering kamu melewati polusi dan kondisi jalan. ZUON juga menyediakan aplikasi, jelas bukan hanya helm yang dipakai lalu dilupakan, tapi helm yang hidup, yang kasih notifikasi kalau filter sudah harus diganti, dan juga monitor kualitas udara di luar helm agar kamu tahu apakah kondisi aman atau tidak, serta status helm jika pernah benturan keras, impact monitoring. Tentang ventilasi, helm ini punya 3 mode ventilasi. Low untuk kota santai, medium untuk kecepatan sedang, dan high untuk touring atau kecepatan tinggi. Ada ventilasi besar di dagu, dan selain itu ada exhaust fans di belakang helm supaya aliran udara terus bergerak dan kepala enggak kepanasan. Saat helm dagu tertutup rapat, sistem padding dan sealingnya dirancang supaya udara luar yang enggak tersaring tidak mudah masuk. Ini penting supaya integritas filtrasi tetap terjaga. Secara keselamatan, ZUON dilengkapi teknologi MIPS, Multi-Directional Impact Protection System, yang membantu meredam gaya rotasi ketika terjadi benturan miring, bukan cuma pukulan langsung ke depan, tapi juga dampak ke samping yang sering jadi sumber cedera otak. Helm ini juga memenuhi sertifikasi ECE 22.0, 6PJ dan DOT, jadi standar keamanannya tidak main-main, sudah sesuai regulasi internasional. Untuk visibilitas, ada lampu belakang aktif yang sensor geraknya bisa mendeteksi pengereman. Lampu belakang menyala lebih terang saat kamu mengerem
dan bidang visibilitasnya mencapai sekitar 180 derajat, jadi kendaraan di belakang bisa melihat kamu dari sudut lebar. Fitur canggih lainnya, helm ini sudah dipersiapkan pre-installation untuk intercom, jadi kamu bisa tambah komunikasi helm ke helm atau pakai sistem komunikasi eksternal tanpa harus ribet bongkar helm. Ada juga sun visor retractable, bagus banget kalau kamu nggak mau pakai kaca helm transparan, tapi pengen sekali-kali nafas matahari tanpa harus ganti helm atau visor. Ada pin lock untuk lapisan anti-fog visor, supaya helm tetap jelas ketika hujan atau kelembaban tinggi. Bicara soal daya tahan baterai untuk fitur lampu dan smart chip-nya, helm ini diklaim waktu operasional sekitar 18 jam untuk fitur elektroniknya. Diisi ulang lewat USB-C. Jadi nggak perlu sering cari charger. Semua sensor, lampu belakang, chip penghubung aplikasi berjalan dengan daya sendiri yang cukup untuk penggunaan harian. Aplikasi Zion memberikan data seperti kondisi filter, status helm setelah benturan, kualitas udara di sekitar kamu, bahkan statistik pemakaian helm. Kalau kamu sering riding di kota besar yang polusinya tinggi, fitur ini benar-benar berguna karena helm bukan hanya pelindung kepala, tapi juga perisai udara. Tentang keamanan tambahan, helm ini punya sistem lampu rem belakang yang aktif. Ketika kamu mengerem, lampu belakang helm menyala lebih terang, memberi sinyal ekstra ke kendaraan di belakang bahwa kamu sedang deselerasi. Bagian belakang ini sangat membantu di malam hari atau cuaca buruk supaya kamu nggak jadi invisible rider ya. Zion Helmet sekarang masih dalam tahap pre-order. Produknya direncanakan dijual resmi sekitar akhir 2025 atau pertengahan 2026. Harga pre-order di Eropa adalah sekitar 720 euro atau kalau konversi ke rupiah sekitar 14 jutaan. Diskon pra-pesanan membuatnya lebih murah sedikit dan ada paket lengkap termasuk beberapa filter cadangan, cleaning kit, helm case. Karena ini produk premium dengan banyak fitur, harga normal bisa sedikit lebih tinggi ketika sudah rilis resmi. Yang kedua ada helm Sena Phantom. Pertama kali lihat Phantom, kesannya langsung futuristik. Bentuknya sleek, tombol-tombolnya flush, tidak ada komponen eksternal yang tampil menyolok seperti sering kita lihat di helm-helm dengan intercom aftermarket. Semuanya terintegrasi dari pabrik, nggak ada plastik tambahan yang nempel di luar helm. Ini membuat Phantom dan versi ANC-nya terlihat seperti satu produk yang matang, bukan helm konvensional yang dicangkok sistem komunikasi tambahan. Shell-nya menggunakan fiberglass komposit, ringan tapi kuat, dan punya sertifikasi keamanan DOT dan SCE 22,06. Jadi sudah lulus standar internasional untuk helm full face premium. Ini penting karena helm smart umumnya ditambah fitur elektronik dan kadang operasi listrik atau speaker bisa mempengaruhi aspek keselamatan, tapi di Phantom semuanya sudah diperhitungkan. Bagian internalnya sangat rapi. Berat Phantom sekitar 1690 plus minus 50 gram, sedangkan Phantom ANC sedikit lebih berat, sekitar 1720 plus minus 50 gram karena tambahan fitur noise control. Tidak terlalu berat untuk aktivitas harian atau touring kalau kamu biasa pakai helm full face, namun tetap terasa bobotnya pas di kepala dan paddingnya cukup nyaman sehingga lama pakai pun tidak bikin capek. Tali dagu pakai D-ring kuat, visor sudah dilengkapi sistem fog resistant dan pin lock ready, jadi kalau cuaca berubah-ubah, kabut di kaca bisa dicegah. Helm ini juga punya kenyamanan sirkulasi udara, ventilasi didesain agar aliran udara cukup lewat. Meskipun fitur tambahan seperti ANC di versi Phantom ANC bisa membuat sedikit berbeda rasa di telinga terhadap ventilasi tergantung mode. Sekarang ke bagian brain-nya, audio dan komunikasi. Sena Phantom dilengkapi speaker generasi kedua dari Harman Kardon yang suaranya diklaim jernih, imersif, dan mampu bertahan. Walau jalan cepat, suara mesin, angin kencang, tetap terdengar jelas. Untuk intercomnya ada Mesh Intercom 3.0 dan juga Wave Intercom, dua sistem komunikasi yang memungkinkan kamu terhubung dalam grup besar atau tetap stabil jika komunikasi butuh jangkauan jauh. Mesh 3.0 punya keunggulan grup mesh hingga banyak peserta, sedangkan Wave Intercom bisa digunakan via jaringan seluler jika tersedia. Untuk versi ANC ada fitur Active Noise Control yang bisa menurunkan kebisingan sehingga telinga nggak keringetan pendengarannya, terutama saat riding di jalanan yang kosong di kecepatan tinggi atau di jalanan berangin kencang.
Versi tanpa ANC tetap punya kualitas audio bagus, tapi memang akan terasa ada perbedaan terutama dalam noise mitigation. Ada juga AI-based noise cancellation untuk memfilter suara-suara latar seperti angin knalpot atau kebisingan lain, agar suara instruksi komunikasi tetap jelas. Kenyamanan penggunaan sangat diperhatikan. Jenis visornya sudah fog resistant, visor utama bisa diganti dan sudah siap untuk pin lock shield menjaga visibilitas saat hujan atau udara lembab. Ada juga LED belakang dan lampu depan flashlight built-in yang bisa membantu visibility, lihat dan dilihat saat malam atau di area kurang pencahayaan. Fitur running and brake lights membuat tampilan helm bukan cuma estetis tapi juga aman. Lampu belakang menyala lebih terang saat mengerem, memberi sinyal ke pengendara di belakang agar lebih waspada. Soal baterai dan daya operasional, pada Phantom ANC, Sena mencantumkan waktu bicara talk time hingga lebih kurang 35 jam dalam kondisi standar komunikasi atau intercom. Pengisian daya lewat USB-C sekitar 2,5 jam. Itu cukup lama untuk penggunaan touring sehari penuh. Perangkat elektroniknya dirancang agar suhu operasi antara minus 20 derajat Celcius sampai plus 55 derajat Celcius agar tetap stabil di berbagai kondisi cuaca, dari dingin pegunungan hingga panas kota. LED lighting, speaker, komunikasi, semua dilindungi terhadap suhu-suhu ekstrim sehingga tidak gampang drop performanya. Mode suara juga fleksibel. Kamu bisa pilih mode ambient agar tetap dapat mendengar suara luar seperti klakson atau klakar di belakang, atau mode ANC untuk meredam semua suara latar agar fokus menikmati musik atau berbicara dengan pengamat intercom. Voice command di Phantom memungkinkan kamu mengendalikan fungsi-fungsi tertentu tanpa harus menyentuh tombol helm sehingga tetap aman dengan tangan di grip. Spesifikasi teknis lainnya termasuk jangkauan intercom di open terrain, jangkauan mesh sekitar 2 km, jumlah peserta grup mesh bisa cukup banyak, sekitar 24 peserta untuk grup mesh. Speaker Harman Kardon dengan chamber khusus agar suara bass dan treble seimbang, tidak pecah, dan stereo yang imersif. Operating temperature dan storage temperature juga lebar, membuat helm ini dipercaya untuk penggunaan dalam cuaca ekstrim. Di paket penjualan sudah termasuk helmnya sendiri, pouch helm untuk transport atau penyimpanan, USB-C charging cable, sponges untuk boom microphone, serta quick start guide. Jadi kamu langsung bisa pakai intercom dan audio tanpa perlu beli banyak aksesoris tambahan awal-awal. Pengalaman pakai helm ini terasa mewah ketika kamu pasang, headset speakernya langsung berada tepat di posisi telinga, suara musik jernih, komunikasi intercom teman tetap terdengar jelas meskipun kecepatan tinggi. Suara angin masih ada, tapi dengan ANC atau noise cancellation bisa dikurangi banyak. Visor jelas, ventilasi cukup, helm tidak terasa membebani leher walau sudah berjam-jam di jalan. Bobotnya memang sedikit lebih berat dari helm konvensional karena perangkat elektroniknya, tapi desain interior dan shell fiberglass membuatnya tetap seimbang di kepala. Sebagai helm smart, Sena Phantom turut mendukung update over-the-air lewat aplikasi Sena Motorcycles App yang tersedia di Android dan iOS. Lewat aplikasi kamu bisa update firmware, sesuaikan setting intercom, adjust lighting, atau ubah mode suara. Fitur-fitur tambahan melalui app ini menjaga helm tetap up to date, nggak usang meskipun sudah beberapa tahun dipakai. Kekurangannya mungkin harga yang premium yang dibanderol sekitar 8 jutaan, kemungkinan suku cadang intercom atau speaker lebih mahal. Helm harus dijaga agar elektroniknya tidak kehujanan langsung atau terkena air berlebih, meski sertifikasi shell-nya baik. Juga, kalau pakai mode ANC tingkat tinggi, kamu harus tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, karena suara luar bisa diblokir terlalu banyak. Sekarang ke smart helmet yang ketiga, Li-Eval MC1 Pro. Pertama kali lihat MC1 Pro, kesan utamanya adalah kelas premium. SHLL luar helm ini menggunakan cangkang full carbon fiber plus IPS, expanded polystyrene. Internal jadi gabungan antara ringan dan kuat, kayak helm racing tapi tetap siap dipakai harian. Sertifikasinya sudah DOT dan ICE 22,06, jadi standar keamanan internasionalnya resmi, nggak cuma gaya-gayaan. Beratnya sekitar 1.650 gram,
plus 3,63 pound yang memang sedikit berat dibanding helm City biasa, tapi masih bisa ditoleransi karena bahan karbon dan padding dalamnya nyaman dan rapi. Selanjutnya fitur proteksi dan keselamatan, helm ini dilengkapi sistem fall detection and SOS alert yang dipatenkan oleh LiveAl. Maksudnya kalau terjadi kecelakaan dan helm mendeteksi benturan yang kuat, dalam sekitar 90 detik akan dikirim SMS ke kontak darurat yang sudah kamu setel lengkap dengan lokasi GPS. Fitur ini benar-benar lifesaver terutama jika kamu riding sendirian atau di wilayah terpencil. Ditambah smart lighting, ada lampu belakang serta lampu rem helm yang aktif saat kamu berhenti atau melakukan pengereman. Sehingga pengendara di belakang bisa melihatmu lebih jelas. Ini penting banget untuk visibilitas malam hari. Keselamatan bukan cuma soal pelindung keras, tapi juga soal terlihat oleh pengendara lain. Helm ini juga punya intercom built-in, Bluetooth intercom dengan jangkauan kurang lebih 1,2 km untuk 5 rider. Ada juga fungsi walkie-talkie by app untuk komunikasi grup via aplikasi yang memungkinkan kamu tetap terhubung walau jarak jauh asal aplikasi terhubung internet. Untuk audio ada speaker hi-fi 32R cukup mantap untuk mendengarkan musik, instruksi lewat intercom, atau panggilan telepon hands-free tentunya. Mikrofon memakai tipe electret cukup sensitif tapi juga ada peredaman suara lingkungan agar suara kamu terdengar jelas, bukan seperti bersuara dari dalam termos yang pecah. LiveAl MC1 Pro sudah built-in kamera dengan resolusi 1080 pixel HD dengan field of view plus minus 120 derajat yang bisa merekam perjalananmu. Bisa buat vlog dadakan atau merekam momen tak terduga di jalan. Untuk penyimpanan kamera, tersedia memori internal sebesar 32 GB, jadi kamu bisa simpan video cukup lama tanpa perlu kartu eksternal. Ketahanan baterainya juga lumayan. Untuk musik dan lampu helm bisa bertahan sekitar 8 sampai 10 jam dalam sekali charge, sedangkan kalau sambil merekam video, daya akan sedikit berkurang. Charging port menggunakan USB-C, pengisian penuh memakan waktu sekitar 3 jam. Kenyamanan pemakaian juga diperhatikan. Padding dalamnya lembut, breathable, cukup tebal, tapi tidak membuat panas berlebihan. Lining bisa dilepas dan dicuci supaya tetap higienis. Ventilasi udara juga ada meskipun bentuk helm agak kompak. Ada ventilasi depan dan exhaust fans di bagian belakang supaya udara keluar masuk, menjaga kepala tetap adem walau dalam kondisi panas atau macet. Visornya juga jelas dengan kaca utama yang anti-fog, fog resistant, visibilitas malam hari aman. Dari sisi penggunaan di jalan, helm ini sangat cocok untuk kamu yang suka riding jauh atau dalam kondisi malam hari, sering kena angin kencang, atau pengen helm yang bisa lebih dari pelindung saja. Helm yang bisa jadi pusat komunikasi, dokumentasi, keselamatan, dan kenyamanan. Memang karena banyak fitur elektronik dan kamera, harganya juga premium. Di situs LiveAl, harga listingnya sekitar $709 Amerika, atau kalau dikonversi ke rupiah sebesar 12 jutaan untuk versi carbon shell, jadi siap-siap kantong agak lebih dalam dibanding helm full face biasa. Lanjut ke smart helmet yang keempat. Helm ini datang dari Australia, dibuat untuk para rider yang pengen helm bukan sekadar aksesori, tapi bagian dari pengalaman berkendara yang lebih pintar, aman, dan keren. Begitu pertama kali lihat Foresight MK1S, yang langsung kelihatan adalah bodinya yang elegan. Shell luar dari komposit Carbon T 400, finishing doff atau glossy terlihat premium, aksen jahit-jahitnya rapih, jahit paddingnya presisi. Bobotnya sekitar 1.500 gram plus minus 50 gram tergantung ukuran. Untuk helm yang punya banyak perangkat canggih di dalamnya, angka itu cukup impresif. Helm ini juga sudah mendapat sertifikasi ICE 22,05 dan untuk pasar US memakai DOT, jadi secara standar keamanan tidak main-main. Desain interiornya adalah satu hal yang bikin nyaman. Padding yang menggunakan busa 3D dibentuk dengan detil, cheek pad dan crown liner dirancang mengikuti kontur kepala, ada neck roll, dan extendable chin curtain yang kalau dipasang bisa bantu memperkecil
kebisingan angin dan jalan. Jadi bukan cuma keren dipandang, tapi kenyamanannya terasa, terutama jika kamu suka riding di kecepatan tinggi atau jalan tol. Sekarang kita bahas fitur smartnya yang membuat Forsy TMK 1S beda dari helm biasa. Pertama ada peripheral LED display di dasar visor yang menampilkan notifikasi seperti peringatan di jalan, referensi navigasi, atau kondisi bahaya di depan. Semuanya tanpa membuat kamu harus menunduk atau memecah fokus dari jalan. LED ini bisa dikonfigurasi lewat aplikasi Foresight. Kemudian audio speaker Harman Kardon 40 mm yang sudah terintegrasi di bagian telinga helm dengan kualitas tinggi. Ada 2 mikrofon omnidirectional untuk komunikasi atau panggilan dengan penyaringan suara angin agar suara kamu tetap jelas bahkan saat motor melaju kencang. Kamera juga tidak ketinggalan. Di bagian dagu helm ada kamera beresolusi 1080p HD dengan pilihan rekaman 30 atau 60 fps, sensor Sony IMX 1/4 inci yang punya performa cukup baik di kondisi low light. Kamu bisa merekam perjalananmu, bukti bila terjadi insiden, atau hanya buat vlog riding. Semua kontrol kamera juga disambung ke remote yang bisa dipasang di stang, jadi kamu nggak perlu capek-capek bongkar helm untuk mulai rekaman. Ventilasi didesain dengan sangat presisi. Ada sistem ventilasi 8 saluran udara yang teroptimasi sehingga aliran udara tetap lancar, kepala tetap adem, terutama saat macet atau siang hari terik. Visor juga sudah pin lock ready dengan insert Max Vision 120, quick release mechanism, dan juga pengunci untuk penggunaan kecepatan tinggi. Untuk visibilitas ekstra ada sun visor internal yang UV 400 rated, bisa ditarik turun kalau matahari silau, jadi kamu nggak perlu ganti visor tambahan saat riding siang hari. Telematika juga ada. Aplikasi Foresight mendukung alert jalan, navigasi, pengaturan LED dan audio, serta pengaturan fungsi kamera. Remote Bluetooth disertakan untuk kontrol fungsi helm sambil tangan tetap di grip, kontrol musik, volume, kamera, daya. Soal daya baterai, untuk menggunakan semua fitur smart helmet dan kamera, helm ini punya runtime sekitar 3-4 jam jika kamera selalu aktif. Tapi kalau hanya memakai audio dan LED navigasi tanpa kamera, bisa lebih panjang, lebih dari 7 jam dalam satu pengisian. Pengisian baterai via USB-C sekitar 1,5 jam dari 0 sampai penuh. Spesifikasi penting lain, buckle tipe D-loop, visor mekanisme quick release, chin curtain untuk peredaman angin di dagu, ukuran helm dari XS sampai 60, shell karbon ringan tapi kuat, interior yang bisa dilepas dan dicuci, dan finishing premium. Untuk keamanan tambahan, bagian dagu helm dibuat anti-shock. Semua elektronik dimasukkan dalam modul mendekap dagu, tapi dilindungi oleh struktur EPS dan shell agar kalau terjadi benturan, energi bisa disebarkan secara lebih baik. Kalau kita berbicara pengalaman memakai, helm ini terasa nyaman dipakai, tidak berat meski membawa speaker, kamera, dan fitur LED. Bunyi angin turun drastis dibanding helm lain tanpa chin curtain. Audio jernih ketika kamu nyalain musik atau navigasi lewat aplikasi, kamu tetap bisa mendengar suara sekitar, ada keseimbangan. Tampilan stealth ketika fitur LED diaktifkan bakal jadi pusat perhatian tapi tidak norak. Untuk pemakaian harian dan touring, kombinasi fitur dan kenyamanan menjadikan Forsy TMK 1S helm canggih yang fungsinya nggak cuma gaya, tapi juga keamanan dan utilitas. Soal harga, Forsy TMK 1S dipasarkan mulai sekitar $1.299 Australia untuk paket standar, atau kalau dikonversi ke rupiah sebesar 15 jutaan. Harga bisa lebih mahal tergantung varian warna, aksesori tambahan, visor ekstra, SD card kapasitas besar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Shark Squall i3. Shark Squall i3, helm full face futuristik dari Shark yang punya fitur lampu LED bawaan termasuk lampu rem yang bikin kamu nggak cuma dilihat dari depan tapi juga dari belakang. Pertama kali lihat impresinya keren banget. Shell luar dibuat dari Lexan polikarbonat berkualitas tinggi, ada 2 ukuran shell, dalamnya multi density EPS yang bisa meredam benturan lebih baik. Sertifikasinya juga ECE 22,06, standar keselamatan terkini. Beratnya kurang lebih 1585 gram, bukan yang paling ringan di kelasnya, tapi masih cukup nyaman, terutama karena bantalan dalamnya best fit oleh Shark yang punya desain mengikuti bentuk kepala nyata. Jadi hampir terasa kayak lapisan kedua kulit kamu, bukan helm yang nempel keras. Sekarang bagian LED-nya, ini yang bikin Squall i3 jadi stand out.
Ada lampu LED posisi di bagian atas ventilasi dan dagu, lampu rem aktif di belakang. Lampu rem itu otomatis menyala begitu helm mendeteksi perlambatan saat braking lewat akselerometer 3 sumbu, jadi nggak perlu kabel atau Bluetooth tambahan. Fitur ini penting banget di jalanan kota saat lampu rem motor konvensional sering tak terlihat oleh pengendara belakang, terutama di kondisi cahaya rendah. Lampu LED ini bisa dipakai dalam beberapa mode, posisi lampu standby, lampu rem aktif, bahkan lampu LED samping plus lampu depan menyala steady atau berkedip, tergantung mode yang kamu pilih. Chargingnya lewat USB-C yang bikin isi ulang gampang dan kompatibel di banyak charger portable. Visornya juga bukan kaleng-kaleng. Ada visor kaca utama kelas optik 1 yang anti-scratch, bawaan Pinlock 70 agar nggak cepat berkabut saat udara luar lembab atau hujan, dan ada sun visor internal drop-down buat yang suka riding di siang hari atau kena terik langsung agar tidak silau. Mekanisme pelepas visor juga cepat tanpa alat atau tool-free quick release. Dari sisi kenyamanan, interiornya menggunakan kombinasi 5 jenis bahan kain teknis, hypoallergenic, antibakteri, anti keringat, anti sweat, dan bisa dicuci. Ada fitur Easy Fit untuk pengguna kacamata, tetap nyaman. Strap dagunya memakai sistem micrometric buckle supaya cepat dikencangkan and dilepas. Plus ada padding di dagu supaya tidak terkena angin saat jalanan panjang. Ventilasi juga cukup diperhitungkan. Ada intake di dagu dan crown helm, serta beberapa exhaust fans di belakang untuk mengeluarkan udara. Walau beberapa review menyebut ventilasi bagian atas kurang berfungsi kalau di kondisi panas terik, secara umum sistem ventilasi ini bekerja cukup baik, terutama kalau kamu buka sedikit ventilasi dagu atau crown saat kecepatan tinggi. Spoiler belakang membantu aerodinamika dan mengurangi turbulensi angin serta buffeting sehingga helm terasa lebih stabil saat kecepatan menengah tinggi. Untuk fitur penunjang lainnya, ada kompatibilitas intercom SharkTooth Prime atau sistem intercom universal, sehingga kamu bisa pasang alat komunikasi helm tanpa butuh modifikasi besar. Ada juga visor anti-fog dan sistem kunci visor yang responsif, visor locking, supaya visor nggak terbuka sendiri saat angin kencang. Kalau soal harga, di Eropa helm ini dijual sekitar 255 sampai 320 euro, tergantung edisi grafik atau warna. Grafis berspesial bisa lebih mahal sedikit. Kesimpulannya, Shark Skawal i3 adalah helm bukan cuman untuk lindungi kepala dari benturan, tapi juga bikin kamu lebih terlihat di jalanan dan aman, terutama di malam hari, di hujan, atau di jalanan padat. Fitur lampu rem terintegrasi dan LED posisinya menambah lapisan keamanan ekstra yang jarang ada di helm lain. Interior nyaman, visor berkualitas, fitur modern, seimbang antara estetika dan fungsi. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini, helm yang bagus bukan hanya yang melindungi saat jatuh, tapi yang memastikan kamu dilihat dan dihargai saat berdiri megah di atas dua roda. Saya pamit undur diri. Wassalam.